Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali Bemara. Malam ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kita langsung berkenalan aja dengan narasumber kita, Kang Rizky. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik, Sehat-sehat? sehat. Kang, ngobrol dulu bentar ya, Kang Ya. Akang ini kalau saya lihat sih di ininya sebagai apa? Dipercayakan sama keluarga untuk pegang suatu bisnis ya. Iya, perusahaan. Dalam bidang apa itu? Dalam bidang kitchen set. Kitchen set. Itu untuk daerah Bandung aja atau Seluruh Indonesia bisa. semua? Iya. Jadi bisa pesan ke Kang Rizky. Bisa. Kalau saya bisa nggak pesan Bisa. buat meja ini kan? Kebetulan ini sih kebanyakannya kalau meja gitu jarang. Kebanyakannya buat di dapur. Oh iya. Nah, Kang, selain itu kan Kang Rizky ini anak motor juga. Iya. Pengalaman ini nih, udah kemana aja nih? Pengalaman dulu sih pernah paling jauh ke Bali. Ke Bali naik motor barengan. Barengan banyak. Berarti udah keliling-keliling ya? Udah keliling-keliling. Ngomong-ngomong Betul. Kang, ada cerita sedikit mistis ya, Kang? Iya ada. Awalnya dari mana ya? Awal sih ini dari dulu SD. Waktu SD? Iya waktu SD. Nah, Dari pas masuk SD dulu sebelum di Bandung itu tinggal di Jakarta dulu, gak lama di Jakarta, terus pindah ke Bandung nyari sekolah di daerah Padalarang. berarti Kang Rizky ini aslinya dari mana? Asli kalau lahir di Bandung, kalau asli di Jawa. Orang tua orang asli Jawa. Iya. Gitu. Ngerantau ke Bandung. Ngerantau ke Bandung. Next. Kalau pertama kali sih di sekolah begitu lihat sekolah gitu kan, SD dulu kayak pengen masuk gitu ke situ kan. Di situ dari pertama kelas 1 gak ada apa-apa, aman. Kelas 2, kelas 3 mulai kerasa itu mulai kelas 5. Kelas 5. Mulai kelas 5. Profil dari sekolah itu juga dulunya sawah. Dan di sekitaran situ emang tempatnya dulu, cerita dari warga sekitar, emang dulu tempatnya emang deket-deket kebun juga. Tempat pembuangan yang diperkosa. Terus sama tempat di jalan itu kan emang rame jalannya. Dan itu juga jalan kabupaten. Banyak truk lalu lalang sini-sini gitu kan. Itu Terus tepatnya di daerah mana? daerah di Padalarang. Padalarang. Iya, di Padalarang. Oh, kan di sana banyak truk-truk Iya. ini ya. Yang banyak truk-truk juga ditambah itu jalan satu arah. Nah, di satu arah itu tuh kadang ada yang lawan arus dari motor, kebanyakannya motor yang lawan arus. Ada pernah jadi yang kecelakaan. Ya. Sampai katanya tuh ada satu pernah kecelakaan dulu, tangannya nggak sampai sekarang belum ketemu. Maksudnya Jadi hilang. iya kelindes dia. Mungkin ya kelindes, terus tangannya entah kemana hilang. Nggak ketemu sampai sekarang. Sampai juga. sekarang dari tanya-tanya warga sampai sekarang nggak ketemu. Entah itu kemana. Nah,
Dari sekolah gitu ya mungkin dari dengar-dengar cerita itu dari sekarang-sekarang, karena Mhm. dulu dari semenjak lulus dari SD itu, dipercaya sama guru-guru untuk ngajar pembina di Pembina di pramuka di oh SD itu. sebagai pembimbing. Iya, heeh. Dulu sih semenjak dari awal mulai sekolah, kelas 2 kelas 3 kelas 4 nggak ada kerasa apa-apa. Mhm. Mungkin kerasa efeknya kelas 5. Nah, dari kelas 5 itu, eee, dari dulu penjaga sekolah bilang kalau mau main Mhm. jangan kalau mau ke belakang, jangan lebih dari habis asar atau jam 4. Habis asar. Iya, Heeh. jangan lebih dari jam 4 tuh nggak boleh ada yang ke belakang, Nah. gitu. Karena profil di belakang juga katanya emang dulunya pernah ada kejadian di situ juga, pembuangan, Mmm. gitu. Jadi, profil sekolah emang dari dulu ya lumayan gitu. Udah pada tahu mungkin ya. Warga situ udah Heeh. sering ngalamin juga. Kayaknya. Heeh, terus Mungkin si penjaga juga ngehimbau mungkin ya, iya, biar nggak ada terjadi hal-hal, karena iya, mungkin dia yang lebih tahu di sana. iya, karena penjaga itu emang sebelum dibangun sekolah emang rumahnya di situ. Orang Jadi sana iya, asli. heeh. Jadi emang tahu gitu di belakang tuh ada apa. Mhm. Mungkin kerasanya kelas 5, eee, waktu itu mau masuk kelas 6 lagi banyak-banyaknya belajar, guru nyaranin buat kerja kelompok. Mmm. Terus, saya berempat sama temen memutuskan kayak pengennya keluar, "Udah yuk di rumah siapa buat Mhm. ngerjainnya." Cuman teman bilang, "Udahlah di sekolah aja," Itu cowok semua Kang? cowok semua. Mhm. "Udah di sekolah aja, Mhm. di kelas aja." Sempet saya bilang, "Janganlah, ya mending ke," emang dari semenjak, dia ngajak buat dari semenjak dia ngajak buat kerja kelompok, kok makin siang ke makin sore, perasaan kok udah nggak enak. Perasaan Kang Riki. Iya, udah nggak enak. Udahlah di luar aja, karena dulu sekolah karena habis les, Mhm. les tuh beres jam 2, beres les tuh jam 2. Memutuskan udahlah buat kerja kelompok karena tugas dikumpulin besok. Heeh, nah Mhm. udah gitu, udahlah, udah kita putusin di sekolah. Udah kita putusin di sekolah, eee, kerja kelompok sampai jam 5 setengah 6. Mau pulang, si penjaga sekolah bilang, "Kalau mau main, kalau mau pipis atau kayak buang air kecil, jangan di belakang, WC depan aja." Karena dulu belum dipagar, itu belum dipagar, Maksudnya terbuka, masih terbuka? masih terbuka, heeh. Eee, ya kalau mau buang air kecil di depan Depan aja, aja katanya. udah jangan ada yang nginjek jam 4 ke bawah, ke belakang. Sempet nanya kenapa, "Udah nggak usah nanya," kata Tap penjaga sekolah. "Udah nggak usah nanya, yang penting kalian yang ke belakang." Oh ya udah. heeh. Lagi mau beres-beres, temen ngajak, coba yuk belakang ada apa?" Penasaran Penasaran, kayaknya. karena Ngeyel ini emang anak. mungkin umur-umur segitu mah penasaran Heeh, mungkin ya. masih ngeyel ya. Heeh, karena di belakang tuh kantin sama kayak tempat jualan main-mainan gitu di SD. Mhm. Sempet bilang, "Udah janganlah, kan tadi kata si bapak jangan ke belakang." "Ah udah masa takut kayak gitu doang, masih siang." Ya udahlah, coba ke belakang, kok begitu sampai setelah toilet, kok kayak makin gimana ya, kalau bahasa Sunda keeng, kayak makin keeng aja, makin jalan kok makin keeng gitu kan. Ya udahlah, udah jangan dilanjutin, pulang aja. Itu Kang Reci yang bilang? Teman. Oh teman. Heeh, dan teman satunya, "Udah jangan dilanjutin." Terus kata yang teman emang agak sompral, Mhm. "Ah udah ayo, jangan takut," kayak gitu doang. Udahlah, daripada ini udah lanjutin sampai ke belakang. Nah jadi setelah jalan itu ada belok ke kiri, emang kayak gundukan berangkal-berangkal gitu, ada pohon juga, pohon mangga, tinggi lumayan. Terus udah gitu, udahlah, jalan jalan jalan, kayak temen kayak ngerasain kayak ada yang manggil, "Ayo mau ke mana?" Di sana tuh. Iya, begitu udah belok, begitu jalan karena gundukan berangkal belok ke kiri, mulai, ada yang ngebisikin, "Ah bohong," bilang temen, "Ah bohong." Saya juga kayak, "Ah enggak lah."
nggak ada, bener asli, ya udahlah cuekin aja, udah itu pulang pulang pulang, kata saya, pulang aja, pulang pulang, ah penakut, kata teman tuh, udah sih kamu penakut, ya udahlah lanjutin aja jalan, udah nggak ada apa-apa kan, udah nggak ada apa-apa, ya udah aja pulang. Begitu jalan pulang itu mau ditelepon kan, udah dijemput di depan, begitu mau jalan pulang, kok begitu balik badan, jalan 3 langkah, 4 langkah, kayak ada yang ini ya, kayak ada yang ngeliatin aja. Itu siapa? Kita belum sadar apa-apa. Enggak, Jalan. maksudnya yang ngerasain Iki. Heeh. Kok ada yang ngeliatin. Mau balik ke belakang takut gitu kan. Udahlah jalan, yang penting yakin gitu kan, jalan. Udahlah saking penasaran, cobalah lihat ke belakang. Begitu lihat ke belakang, duh, gitu. Apa tuh? Di cewek jelas pakai baju merah gitu, lagi apa jadinya ungkek di pohon, Duduk gitu ya. duduk, Nah, tapi kakinya sambil mainin kaki, bergelayutan. bergelayut. itu Iki aja yang lihat. Iya. Anak-anak yang lain Nggak bilang, Iki nggak bilang ada, cuma Iki diem aja Diem gitu aja. pas lihat. diem aja udah kayak, ya udahlah, biarin begitu. Emang takut gitu kan, ya udahlah biarin, jalan, ayo cepet, makin cepat ya jalan keluar dari tempat itu, ketahuan sama penjaga sekolah Penjaga karena yang lagi tadi. mau pulang juga. Ayo kalian dari dalam dari belakang ya? Enggak Pak, saya dari toilet, bilangnya gitu. Ini nganterin ini buang air besar lama. Oh ya udah. Tapi penjaga nanya karena mungkin Niki begitu kayak takut, kaget, diem aja. Ditanya, "Ayo, kamu lihat apa?" Kenapa, apa yang kamu rasain? Enggak Pak, enggak. Udah pulang, udah dijemput, udah pulang. Udah setelah kejadian itu kayak buat ke belakang sore lagi sempet panas dingin juga karena ditanya, "Kenapa kamu kok pulang-pulang sama mama? Kenapa kamu pulang-pulang kok mukanya pucat?" Nggak apa-apa, tidur aja sampai kamar." Nah begitu di kamar, kok rasanya kayak nggak enak ya, badan kayak ada yang gangguin aja. Udahlah dari situ, dari kejadian itu udah naik kelas 6. Begitu kelas 6 mau akhir mau lulus, itu di ada mau pembangunan kelas di belakang. Bangunan baru. Iya, bangunan baru buat bikin kelas sama perpustakaan. Begitu udah mau 80%, cobalah main ke situ sama teman-teman sebanyakan. Oh, itu posisi Iki udah keluar atau masih sekolah? Masih sekolah mau Masih keluar. sekolah. Begitu mau pergi main istirahat, "Dayu kita main ke situ, coba pengen main aja ke situ," karena udah bangunannya udah hampir 80%. Udahlah ke belakang main. Tiba-tiba temen 3 orang kesurupan. Temen Iki? Iya. Cewek cowok? Cewek cowok. Oh, dari 3 itu cewek sama Cewek, cowok. Cewek 1, cowok 2 kesurupan Di belakang. di belakang. Karena itu emang udah mah di belakang ditambah bangunan baru. Awalnya pas masuk langsung Enggak, lagi kemasukan? main, lagi biasa, main lagi dulu main biasa. dulu. Tiba-tiba gak karuan, ada yang kayak nyakar-nyakar, ada yang ketawa-ketawa, sampai ada yang kayak ketakutan gitu. Berbarengan semuanya Ki? Berbarengan sampai ada yang kabur ke depan, lari. Yang kesurupannya? Cewek. Karena di depan itu ada jembatan. Lari dia ke situ. Dikejar sama guru-guru semua. Karena mukanya merah, lari, itu jembatan juga lumayan tinggi. Kalau orang ke situ ya langsung inilah gitu ya. Finish aja ya. Nah, dari situ ada cerita juga di jembatan itu emang tempat pembuangan. Nah, begitu dia kesurupan, dia tiba-tiba nyamperin jembatan itu dan dia bilang, "Aku ingin pulang ke situ." Dia nunjuk, dia nunjuk ke jembatan itu, "Aku ingin pulang ke situ." Menunggu dari sana Iya. mungkin. Aku ingin pulang ke situ. Udah mau naik dia udah mau naik ke jembatan, ditahan, sadar. Aku baru sadar, Iya. enggak di ini dulu. Ada Sempet orang naik, ditahan, langsung ditahan. langsung sadar. Kalau Gitu, yang Pak. berduanya? Udah sadar. Karena kan ini ngejar itu. Yang 2 Ya udah diurus, ada yang nanganin. udah ada yang urus. Ya udahlah. Hampir mau
bener-bener naik itu ditahan, kalau nggak ada yang nahan nggak tahu. Nggak tahu ya, Heeh. mungkin ikut ke Mhm. bawah jembatan. Dari semenjak itu teman yang cewek itu dari semenjak kejadian itu sampai lulus digangguin terus. Gitu. Temen. Oh, temannya. Yang cewek digangguin terus sampai lulus. Sampai saat ini. Heeh. Itu diganggunya dalam Biasanya misalkan pulang les kesurupan, tiba-tiba lari ke tempat itu, ngamuk-ngamuk di tempat itu, di jembatan itu, ngamuk aja. Terus juga pernah ada hampir kesurupan massal juga pernah di sekolah. lokasi itu Iya, juga. nah, dari semenjak itu sekolah adain lah pengajian, karena dari semenjak kesurupan massal itu kejadian lah, langsung sekolah mungkin kayak udahlah adain pengajian ngaji bareng, tapi setelah pengajian itu juga masih ada Masih gangguan, tetap ada. masih tetap ada. Terus begitu udah lulus bilang lah, nanya gitu karena udah alumni, itu di sekolah dulu ada apa ya? Oh, itu memang dulu sekolah itu tempatnya tempat pembuangan, karena di situ juga ada pabrik, dan pabrik sampai sekarang terbengkalai. Pabrik apa nih? Apa ya, garment nggak salah. Garmen. Iya. Cuma udah nggak berfungsi. Udah nggak gitu. berfungsi karena ada kejadian juga di situ. Gitu. Mungkin ketarik di sekolah juga. Bisa Mm-mm. jadi itu. Ya. Dari kejadian itu lulus lah, dan setelah lulus di SMP di luar, begitu tiba-tiba guru bilang ini nggak ada pembinanya, coba kamu bisa jadi pembina pramuka. Oh ya bisa. Oh, jadi itu udah keluar nih ceritanya dari sekolah. Iya. Tapi karena dulunya sebagai organisasi, Iya. tariklah lagi Iki. Ayo, Jadi berkecimpung lagi di sana. ayo Iki, kamu dulu aktif, Mm. ayo jadi pembina buat ini adik-adiknya ya. Dari begitu, dari semenjak ngebina pulangnya sore terus tuh Itu Pembina. ngebina apa pramuka? pramuka. Kalau pramuka tuh beres jam 5 Nah, dari, kalau- dari pagi. dari siang. Oh, dari siang. Dari pulang sekolahnya adik-adik semua langsung pada pramuka kegiatan. Itu yang kegiatan pramuka biasanya sampai jam 3. Hmm. Kalau ada anggota khususnya kan buat lomba-lomba itu sampai jam 5 latihannya. Nah, kalau pembina itu biasanya pulang jam 7 karena Iki ngebina 2 orang. Hmm. Dari kalau misalkan udah pulang itu pasti ya udah cuman berdua di sekolah. Enggak. Pembinanya Iya. Kalau sama misalkan teman Mm-mm. lulusan juga. ya lulusan juga sama. Kalau misalkan udah pulang beres sekolah pembina, kayak di sekolah tuh rame Maksudnya aja. Oh, itu padahal udah jam 5:30, udah mau maghrib, tapi sekolah kayak ada yang tawa, kayak ada yang langkah kaki lagi jalan-jalan aja, lari-larian. padahal itu udah nggak ada. Udah nggak ada siapa-siapa. Karena itu nyatu sama SMP, jadi ada SMP-nya, ada SD-nya. Heeh. Dari dari SMP itu kedengeran kayak suara dentuman. Tum. Kencang banget kedengeran sampai ruang sekolah SD. Ruang guru SD. Kencang banget, Tahu itu apa? nggak tahu. Nggak, Dari situ belum nggak. pernah ini maksudnya nggak ditanya gitu. Oh, kalau SMP lebih katanya. Sebelum dibangunnya itu pernah ada pembunuhan di situ. Waktu dibangun Iya. SMP-nya. Ada pembunuhan, terus ada yang tabrak lari dibuangin di situ. Itu yang di Berarti SMP. Kumpul semua kayaknya gitu. Iya, bisa. Karena itu kalau misalkan sepi Heeh. di sekolah SD itu bisa pernah Iki ngebina sendiri, pulang sendiri. Itu tuh dibalik, karena kan di sekolah SD itu ada kaca ya, Ya. di kelas. Itu karena si motor di depan kelas, begitu mau naik motor di kaca tuh kayak rame, kayak ada yang ngeliatin tapi rame, Maksudnya rame dengan suara-suara atau kayak ada yang ngeliatin plus suara. Dari suara ketawa, dari suara karena di situ ada ruang angklung. Angklung ini sendiri aktif. Krung. Iki sempat ngecek ke sana Itu sempat ke tempat. ruangan.
ruangan itu apa mungkin ruang kesenian Iya. ya kalau ini. Begitu karena nggak bisa dimasuk kan, cuma dilihat di kaca pun kalau yang kebuka sedikit, itu 3 anak kecil lagi mainin angklung. Gitu? Iya, Jelas banget sih. merinding. Tiga ini kayak anak kecil, bajunya baju Heeh. anak Belanda. Lagi main angklung gitu, prung, lagi dimainin gitu. Ya adalah diliatin. Tapi begitu diliatin dia ngeliatin balik, langsung wah pergi aja, udah aja. Reaksinya gimana tuh? Gimana ya reaksinya, kaget gitu kan karena diliatin. Langsung udah lah, Kepergok nih gini. pulang. Begitu pulang, arah mau keluar sekolah itu banyak ada pohon beringin, banyak pohon-pohon di situ. Nah, begitu keluar, lihat kayak kok pada keluar ya, pada diem. Jadi jalan itu kayak diliatin aja. Sama makhluk Iya. itu. Dari yang Iki lihat kuntilanak, Perasaan Iki mungkin ya. kuntilanak. Kayak ngeliatin begitu fokus ke depan karena itu udah habis maghrib. Begitu ngelihat pohon itu beringin, kayak gimana ya? Kalau misalkan orang ngeliatin orang lagi jalan di atas pohon. Nah, kayak gitu. Begitu diliatin, ya pada ngumpul di situ. Kayak ada yang merhatiin. Iya, kayak ada yang merhatiin pulang. Terus motor berat. Begitu. Begitu keluar SD, gerbang gapuranya ampang motor. Gitu. Jadi pas keluar lokasi sekolah, dah aja. Kayak motor hampang, badan ampang. Tapi Nah. sebelumnya mah kerasa berat. Kerasa berat bukan dari ini aja, dari begitu naik motor karena ketakutan ngelihat anak kecil itu berat, kayak ada yang naikin aja. Kok berat, badan berat, mata kayak ngantuk. Udahlah pulang, cepet nanya ke orang tua, kenapa ya ini kok bisa gini. Kamu kok kalau sadar karena papa dari Banten, kamu ibaratnya magnet buat mereka. Mereka tuh besi, kamu tuh magnet. Kata orang baik gitu. Iya. Ibarat kamu tuh magnet, dia tuh besi. Begitu kamu datang, ya dia nyamperin, ngeliatin kamu karena penasaran. Karena kamu ada ide dari si kakek. Oh ya udah, kamu percaya nggak percaya gitu kan. Ya udahlah, yang penting nggak ini aja, ya udah. Begitu selang seminggu jalan biasa, masih kepikiran itu siapa. Ada tugas harus ngebina sebelum, karena seminggu ngebina itu seminggunya bakal ada camping pelantikan anak-anak, adik-adik kelas. Acara camping gitu. Adik-adik kelas. Sebelum camping, sebelum acara mulai, seminggu ini kalian harus briefing dari guru-guru semua rapat, briefing dulu buat nanti minggu depan. Ya Bu, kami berdua pembina tambah 1 jadi 3. Briefing tuh sampai jam 9 Malam. jam 9 malam briefing. Dari begitu masuk maghrib, perasaan kalau di kelas itu nggak ada gelas atau semacam kayak alat piring, tapi kok kayak ada suara orang makan, truk suara apa, piring lagi Iya. kena sendok gitu, truk. Udahlah, karena itu muter-muter karena buat nanti briefing minggu depan, ntar pos satunya di mana, ini pos itu di mana, ya udah cuekin aja. Sempet temen, Ki denger nggak? Ya udah cuekin aja. Temen Iki Ya juga temen denger, ingat. denger nggak kayak suara, udah cuekin aja, jangan dianggap, udah biarin, fokus dah. Begitu jalan di kaca ada yang truk, ada yang ngetok dari kaca. Berapa kali? 3. Ya udahlah, Iki sempat lihat itu. belum, karena tahu oh itu pasti. Udah curiga. Udahlah, nggak benar ini, kayaknya suruh pulang. Saking Iki penasaran, mungkin kesel karena kayak aku ngerasa berat banget badannya. Dari situ tuh, Dok, temen, coba ke kelas itu yuk. Masuk, begitu masuk, kayak di ujung sudut kelas, cewek lagi berdiri, tapi nangis. Sendiri. Mm-mm. Itu Iki langsung yang lihat. Temen juga sama. Oh, sama temen lihat. Begitu masuk tuh kaget, kayak begitu buka pintu, siapa itu? Jam segini
ada orang kok jam segini di SD siapa, tidak sepi, warga juga nggak mungkin di sekolah karena berpakaiannya pakaian rapi. Pakaian sekolah juga. Enggak, Enggak. kayak pakaian main Heeh. rapi ya, kalau semodelan anak SMP kelas 3 lah, rapi di ujung. Nggak sempat ikut juga hari itu. Sempet dikira positifnya karena di sebelah di SMP lagi ada anggota pramuka juga yang lagi briefing buat lomba katanya. Nah dikira itu salah satu anggota dari mereka lagi, mungkin ya bahasa anak sekarang mah galau lah. Aku nangis di ujung, samperin, teh nggak jawab, teh diem aja. Ya udahlah, pergi, teh jangan di sini, udah pulang aja, kata gitu. Udahlah, cuekin aja karena nggak dijawab. Jadi tinggalin aja. Udah begitu buka tutup pintu, brak, suara meja Jatuh. kayak beradu. Tapi cewek itu masih ada. Nah begitu buka nggak ada. Perasaan Eki saat itu gimana? Kayak siapa tuh, tapi sempat dipegang. Siapa ya, tapi begitu ada suara gebrakan meja rapi, nggak ada kayak acak-acakan gitu, meja rapi. Logikanya kan harusnya ya. Iya, logikanya harusnya kalau misalkan emang itu benar manusia gitu kan, kayak ngegebrakin meja pasti ada orangnya, meja juga acak-acakan. Ini nggak ada. Setelah itu Lewat udah, wah udah nggak benar, pulang. Tapi kerjaan belum beres. Pulang begitu pulang motor nggak nyala. Motor Eki tiba-tiba nggak nyala. Oh mungkin dari busi atau dari apa, dicek normal semua, tapi kok nggak nyala. Tapi ada suara orang ngelangkah kenceng, tapi nggak tahu dari mana. Tuk. Saat pas mau ngidupin motor. Begitu mau ngidupin motor kayak duk, kayak orang kayak pakai sepatu kayak tentara lah, sepatu tentara. Kayak banyakan gitu, kayak lagi jalan tapi nggak tahu dari mana. Kok mikir kalau emang orang jalan pas nggak mungkin kedengaran gini. Ya. Kayak yang sengaja gitu. Ayo cepet ini motor nggak nyala. Motor sekarang kan pasti kalau di truk nyala gitu kan, karena motornya injection mungkin nyala gitu. Dicek semua normal, bensin ada Dan akhirnya listrikan ada, coba didorong keluar. Saking panik didorong keluar, begitu ngelewatin gerbang nyala. Heran dong. Heran kok nyala ya, aneh, nyala sampai ya udahlah pulang, yang penting bisa pulang. Jadi nggak sempat mikir apa-apa aja lah, yang penting Iki bisa pulang dulu. Iya. Sampai rumah kok di kamar kayak ada yang, begitu tidur tuh kayak ada yang nemenin aja. Sampai rumah Ke atas ke kamar kayak ada yang nemenin aja. Di sebelah tuh pas buka mata guling. Guling. Tapi rasanya manusia, kayak ada yang ngeraba. Masa guling sempat ngeraba? dirasain sama Iki nih. Iya. Aduh ini kayaknya kebawa deh. Begitu ke bawah karena papa bisa, kamu bawa siapa itu? Bapak Ikinya punya ini. Begitu bapak kan emang suka tahajud, sholat malam. Begitu ke bawah, kamu bawa siapa itu? Nenteng siapa? Nenteng siapa? Kaget dong. Nenteng siapa? Kamu dari mana? Dari sekolah? Habis ngajar tadi? Gak mungkin. Kamu tuh nenteng siapa? Jadi kata bapak tuh kayak digendong katanya. Coba jawab itu nenteng siapa? Lihat ke belakang tuh kayak gimana kalau kita ngegendong ngeliat ke belakang kayak manusia gitu. Tapi itu nggak berat gitu. Panas Iki gitu. Cuma panas doang. Bawa Tapi siapa? untuk jalan biasa aja. Jalan biasa. Terus bilang, kamu di SD emang ada apa sih di SD? Diceritain. Ya udahlah, ini cobatin sama bapak itu. Dan dia minta suruh pulangin saya ke jembatan. Jembatan mana? Di jembatan Yang depan sekolah Iya. itu. Tolong bawa saya ke sana sekarang. Hari itu juga. Iya, malam itu juga jam 2. Dan? Ya udah, Diantarin juga diantarin sama bapak itu.
Iki juga ikut. ikut. Sampai sana, papa bilang kamu kesurupan. Iki sadar nggak sadar tiba-tiba berubah. Kayak Iki tuh ngelihat, kayak ngerasain badan kayak digerakin sama siapa ya. Tapi kayak tidur aja, kayak orang tidur. Sadar nggak sadar. Tapi menurut bapak Iki tuh banyak Kesurupan. aktivitas. Kamu ngamuk-ngamuk di mobil. Begitu kamu turun, kamu hampir ke jembatan itu. Makanya kamu kalau misalkan ke tempat kayak gitu tuh permisi dulu. Ya udah, pulang. Seminggu beres, terus mulailah camping hari pertama. Tapi sebelum camping itu kan libur ya, sekolah hari Sabtu diliburin karena ada camping itu seluruh dari kelas 4 sampai kelas 6, kecuali kelas 6 nya anggota khusus semua. Adalah dari jam kumpul itu jam 12, tapi Iki di situ dari pagi mulai udah nggak enak. Dari mulai Kok, pagi. Dirasa gak enak banget ya buat camping Kalau- hari ini. Kalau boleh itu campingnya di daerah mana? Dari sekolah. Oh di sekolah Di juga? sekolah, Oh, kalau di Persami gitu ya, Iya, Ki, ya? heeh, Perkemahan Sabtu Minggu ya? Iya. Dari pas mau nurunin motor, kok gak enak ya, terasa kayak berat aja. Gimana ya, jadiin apa enggak? Tapi kalau nggak jadi, anak-anak pada mau kumpul, adik-adik semua, ya udahlah lanjutin aja. Bismillah. Dan selang kumpul briefing, pembinanya kumpul lah anak-anak itu jam 1. Nah dari jam 1 itu mulai kegiatan biasa, masih normal, tapi kayak rasa gak enak gitu juga, kayak ini kayak bakal ada apa-apa deh. Karena mungkin sebelumnya kan Kang itu udah ngalamin sendiri ya? Iya, ya udahlah kata Iki, lanjutin aja sampai jam begitu mau masuk maghrib, karena di maghrib itu setelah isya ada waktu setengah jam buat orang tua ngejenguk, buat kayak buat ketemu anaknya. Begitu ada salah satu orang tua murid bawa adiknya dari kakaknya lagi camping, nunjuk-nunjuk ke belakang. Nah dari Iki alumni sekarang mulai ngajar kemarin, itu tuh udah kebangun. Dia nunjuk-nunjuk ruang kelas 3. Si adiknya, Iya. anak kecil gitu. Bilang, "Mama itu siapa?" Karena kan anak kecil biasanya dia iya. masih polos lah ya. "Mbak itu siapa di belakang?" Teman-teman teteh ya itu. Kata anak itu. Karena Iki lagi ngobrol sama orang tua karena buat nanti besok ada kegiatan ini ngasih tahu. "Ada apa, Dek?" "Itu Kak, ada kayak anak kecil di situ." Ya udahlah, emang Iki ngelihat gitu kan, ya udahlah cuekin aja. Lihat juga. Ngelihat. Ya udahlah, biarin aja. Emang sebelum anak itu bilang, Oh itu udah lihat. Aduh, mulai kan. Karena kata penjaga sekolah, aktifnya sekolah itu tuh jam setengah habis maghrib sampai malam. Aktif apa Pak? Tadi juga kamu ngerasain sendiri. Oh, kejawab lah, karena itu dulu kan, dulu lagi SD kelas 6 dibilang gitu, entar juga kamu kerasa lah. Kerasa sama pas lagi ngajar. Oh ya benar, kata si bapak, habis maghrib emang kerasa. Ada kayak udah mulai aktif. Maksud Bapak itu setiap maghrib itu udah bisa ngelihat. Udah kayak ngerasain aja, udah ngerasain gak enak. Semua untuk ngelihat doang atau cuma rasa ngelihat. rasa sama lihat? Ya udahlah, Bisa dibilang indigo juga tapi bisa sampai saat ini. Gitu. Terus udah kan, aduh ngelihat, kata Ikan dalam hati, aduh anaknya ngelihat lagi. Dari situ kan udah, mama pulang, minta pulang. Kenapa? Enggak, itu ada anak kecil nunjuk-nunjuk. Ya, mungkin orang tua mah udah mungkin kayak, enggak, ini mah bohong. Pulang lah. Itu mulai karena di Pramuka tuh ada kegiatan namanya tuh kayak kalau jurit malam, kayak nyari bendera di satu tempat kayak gitu-gitu. Dari ada 7 pos. Kebetulan Iki di situ pembina pertama, jadi dari setiap pos Iki ada terus ngebina anak-anak. Pos pertama itu di tempat rame, di daerah sekolah, masih daerah sekolah. Dari pos 5 ke pos 7 itu keluar sekolah. Gitu.
Sempet mau rencana di pos berapa ya, pos 3 itu rencana mau di belakang. Cuman sebelum mulai kegiatan sempet kayak ada yang ngebisikin dikit, "Jangan di situ tempat, itu nggak baik. Coba tempat cari lain, tempat yang lain, jangan di situ." Ada bisikan ke Iki, Iya. biar nggak ada aktivitas di Heeh. sini. Jangan di belakang pokoknya. Karena di belakang emang lumayan. Setelah dibangun malah makin lumayan. Karena di belakang gudang, dijadiin gudang. Setelah kelas ada 3 kelas. Setelah belakangnya kelas lagi itu gudang. Gudang, udahlah briefing jam 2 dibangunin anak-anak, jam 2 pagi dibangunin, mulai kegiatan. Awal-awal biasa. Setelah Iki mantau kegiatan, duh, pengen ke belakang tapi berat ya, tapi nggak kuat. Pengen ke WC. Begitu di depan, WC yang depan lagi dipakai. Oh, kebetulan yang di depan. Iya, karena anak-anak kan habis kotor-kotoran mau cuci kaki. Udahlah ke belakang. Di belakang kayak mau masuk kamar mandi, berat banget. Kayak ada yang bilang, "Jangan ke situ, jangan." Kayak dia bilang, "Jangan." Buka. Begitu mau, karena ketutup pintunya, kita mau buka pintu. Itu kayak anak kecil lagi diem jongkok ngeliat ke belakang. Secara tiba-tiba ngeliat ke belakang. Kayak itu langsung kaget lah. Kayak aduh. Itu Iki kayak diem, mau gerak susah. Kaku aja gitu. Mau minta tolong aja nggak bisa. Kayak anak-anak kecil masih ngeliatin aja. Ikinya Kaku aja, nggak bisa. Mau merem susah, mau apa-apa susah, mau bilang tolong nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya udahlah. Iki kayak mau bilang dalam hati, udahlah, mau pulang, ini mau ada kegiatan lagi. Tapi diam aja di lokasi itu sampai sadar tiba-tiba ada di ruang guru. Oh, udah di ini apa maksudnya? Jadi udah ada yang ngurusin Iki. "Kamu ngapain tidur di belakang di gudang?" Katanya. Iya. "Kamu ngapain tidur di gudang? Bukannya ini kegiatan?" Dimarahin lah sama guru kan. "Ngapain tidur di belakang? Nggak ada kerjaan." Nah, perasaan semalam ada di WC deh. Seingat Iki memang di WC Iya. ya. Tapi setelah itu udah nggak inget aja Iki. Nggak inget, tiba-tiba di gudang emang begitu Iki kayak ngerasa itu kayak di sekolah, masih di sekolah. Tapi orang-orangnya itu kok gimana ya, kegiatan di situ yang Iki lihat kayak mimpi lah, mungkin disebutnya kayak mimpi. Ngeliat di sekitaran situ kayak itu, sebelum kayak flashback ke belakang, itu masih lahan kosong, banyak orang, yang satu cewek minta tolong, pandangan Iki itu ya. minta ada yang minta tangannya diminta dibalikin, ada yang nangis kesakitan, ada yang semua Iki lihat kayak ini kok di sini sih, bukannya tadi di WC ya. Dalam hati kan kayak anak kecil lari-larian tapi mukanya acak-acakan, hancur, bekas tembakan. Iki sempat komunikasi gitu. Gak kuat karena cuma ngelihat aja udah pengen nangis aja. Dengan wujud si anaknya. Iya, tolong Pak. Tapi yang selain anak kecil Ada yang lainnya banyak, gitu, ada. Iki sempet nggak komunikasi sama? Sempet itu kayak mungkin disebutnya kayak noni Belanda, minta tolong saya. Saya di sini diperkosa, dibuang di sini. Jadi kayak saya nggak bisa apa-apa. Oh, berarti kayak berpikir ke belakang, flashback, oh dia diperkosa, dibuang di situ mayat. Tolong pulangin saya. Saya nggak bisa. Tolong. Ditarik gitu. Iya. Makanya begitu itu kayak ditarik-tarik jatuh, makanya setelah ditemukan sama guru di situ tuh kayak kamu
tiduran aja mimisan. Begitu kamu ketemu di gudang, kamu mimisan loh keadaan. Loh, kenapa ya? Padahal seingat Iki tuh kayak Iki perasaan ada di WC deh. Gak kemana-mana. Tapi kayak mimpi tuh lagi di ada lapangan luas, sawah. Di sekitaran situ jalan-jalan. Dalam mimpi Iki mah ya. Kayak tolong, kayak ada minta tolong. Ada yang segala macam minta buat ditolongin di situ. Udahlah, begitu bangunlah. Apa yang kamu rasain? Kata guru. Enggak Pak, saya nggak kemana-mana. Perasaan saya ada di WC. Enggak, kamu ada di ini, ada di gudang, diem tiduran di situ. Udahlah guru, ya udah istighfar, bangun cuci muka lah. Dari situ karena pembina mau beres-beres sampai malam lagi. Begitu sampai malam, kayak suster dari belakang bawa anak bayi Di WC juga sih. jalan, karena kan emang ini luas. jalan aja. Kok ini makin serem ya? Perasaan udah nggak enak. Udahlah, pulang dari situlah, beres. Dari persami itu pulang. Begitu sampai rumah ditanya gimana, alhamdulillah dilihat dari belakang, enggak, kamu nggak bawa siapa-siapa. Tapi badan berat ya, tapi nggak bawa siapa-siapa. Udahlah, dari semenjak persami itu ke depan, kayak sehari setelah persami itu kemimpiin satu persatu dari mereka. Dari arwah-arwahnya Iya. satu persatu sama Iki kemimpiin. Minta tolong, minta tumbal, minta ini, minta itu. Itu udah nggak enak banget. Dari situ mungkin kayak Iki ngerasa, wah ini nggak benar nih di sekolah. Nanyalah Iki penjaga sekolah yang udah pensiun, Iki ke rumahnya tanya gini, oh iya emang diceritain lah cerita profil dulu banget sekolah kayak gimana, ini sekolah kayak gimana, semua gitu. Dari semenjak itu kayak adalah ada pengajian lagi, karena Iki cerita ke satu guru yang Iki percaya. Udah gitu beres pengajian, kayak dari semenjak pengajian itu, karena beres persami itu sehari setelah hari Rabu pengajiannya. Ya udah, terus semenjak dari situ, karena udah dari Senin Selasa itu kemimpiin aja terus sama Iki. tapi semenjak beres persami itu, pengajian udah nggak kemimpiin lagi. Dirutinin lagi. Iya. Pengajiannya. Setiap Sabtu. Tapi semenjak, karena Iki sering kemimpiin, dari semenjak pengajian hari Rabu itu udah hilang, nggak kemimpiin, nggak ada rasa-rasa berat gitu, nggak ada, aman-aman aja gitu ya. Dari situ begitu Iki balik ke sana, kayak sekolah tuh emang bener kata penjaga, emang aktifnya Berarti kalau dari pagi hingga siang nggak ada sesuatu. Jadi aktifnya dari jam 6 sampai malam, sampai pagi lah mungkin ya aktifnya. Ya udah gitu ceritanya. Ki, gini Ki, sempat makin ini ya. Gimana Ki perasaan? Pusing. Minum dulu Ki. Setelah itu Ki, apa enggak ada dari pihak sekolah nih Ki, untuk supaya tempat itu disempurnain gitu kan, yang waktu Iki bilang ada yang minta tangannya dibalikin gitu kan. Ada nggak dari pihak sekolah atau dari inisiatif Iki gitu, ini harus diginiin biar nggak kejadian lagi? Dari itu tuh semenjak dari udah sempat bilang ya kayak gitu, tiba-tiba kayak ada kakek-kakek itu sekitar minggu, karena ada rapat minggu sore, tiba-tiba teman kesurupan
Iki memang kayak kakek nyamperin gitu kan, megang temen kemasukan. Iki dia bilang, saya udah lama di sini, tolong jangan ada yang berbuat aneh di sini, jangan ada yang sompral di sini. Kalau emang kalian mau selamat, tolong hargain yang di sini. Gitu. Di sini tidak ada apa-apa. Tapi kalau kalian berbuat, mereka marah. Jadi jangan macem-macem lah ya intinya ya. Cuma dia mungkin kalau kita gak ganggu juga dia gak bakalan ganggu mungkin ya. Mungkin ya dari semenjak persami itu mungkin ya namanya juga anak-anak, ada berisik gitu kan. Oh ya udah maaf. Ya kemarin ada yang mungkin itu anak ketakutan buat ke belakang, ke WC juga ketakutan, terus posisi Iki juga lagi gak karuan. Mungkin anak ini dari salah satu anaknya pengen ke air, tapi dia kencing di asal kencing aja, karena di sebelum WC sembarangan gitu. Iya, katanya dia bilang dia kencingnya di WC, di dekat WC, dekat gerbang. Oh, dari situ berarti. Ditambah Iki emang disebut kayak kata orang tua magnet. Jadi pada ke Iki semua, kayak bilang, oh ya ngegangguinnya ke Iki gitu, ngaruh. Ke temen juga sama. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak bilang tempat saya kok dikotorin. bisik kayak gitu. Pas dikotorin, tolong dong jangan dikotorin, kasih tahu itu. Ya udahlah, lagi kan. Dari situ udah, dari beres rapat itu, dari sampai sekarang belum balik lagi ke SD. Enggak balik lagi. Nggak balik ke sana. Tapi sempat ini ada latihan, ya nanti dulu aja. Karena itu berani, cuman kayak ada keraguan aja. Gak mau lah ya terulang kayak kemarin. Karena mungkin ngeganggu banget ya. Iya, mau kegiatan untuk pribadi apapun, Iki gitu ya. mau itu Iki kerja, mau itu apa, ngeganggu aja. Gitu sampai waktu jadi memang dari dulu sekolah kayak gitu, sampai adik-adik kelas, Kang di sekolah ada apa gini, kalian jangan ngalamin, karena angkatan Iki sama angkatan kalian jangan sampai sama. Emang kenapa Kang dulu diceritain dikit, angkatan Akang dulu gini, kalian jangan sampai ngalamin. Iya. Sempat ada yang wah sompral gitu-gitu mulai sekolah, kata guru itu anak kelas 6 kenapa sering ke belakang, kamu nyeritain apa? Enggak bu, saya nggak nyeritain apa, tapi keserupan loh itu. Sampai nggak sampai susah keluar 1 jam. Oh ya udah bu lah, maaf emang Iki yang salah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu tahu kan ini sekolah ada apa? Ya udah, kamu jangan ceritain. Ya udah dari, tutup aja Iki. Udah. Dari situ buat dari awal, nah itu dari awal pengalaman mistis ke depan banyak dari situ. Mungkin yang ini mah ceritanya di sekolah. Oke Ki, makasih Ki nih ceritanya. Ki dari tadi ngerasain kayak berat di badan, lemas banget. Ki, sebelum saya tutup nih Ki, mungkin Iki ada pesan buat teman-teman, salam-salam, silakan. Mungkin kalau buat anak-anak zaman sekarang, kalau yang emang di tempat yang kurang baik, mungkin seenggaknya kayak permisi dulu. Karena kayak gitu tuh sensitif, entah di tempat kerja, entah di tempat manapun. Kalau kalian kayak mungkin zaman anak sekarang mau nyapu lah, nyapu pun harus punten permisi dulu. Karena kita nggak tahu, mungkin dia di situ lagi diam, ketebas sama sapu kita, dia marah. Gitu. Mungkin jangan terlalu sompral di tempat yang nggak baik, sopan sama tempat itu, karena kalian pendatang, karena kalian tamu. Walaupun kalian tamu, kalian harus menghargai orang yang makhluk atau entah siapa yang di situ. Tuan rumah di situ kalian harus hargain walaupun kalian tamu. Tuh. Ya. Makasih ya. Oh, siap.
Lain kali nih kalau minta ada cerita yang lagi Iya. ini ya. Siap. Oke sahabat DT, mungkin cukup sekian cerita dari Kang Iki. Buat sahabat-sahabat yang ingin bercerita juga seperti Kang Iki, bisa hubungi kami atau komen di channel ini. Saya pamit. Jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.